الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang diberkati Allah. Kehidupan di dunia ini sejatinya adalah sebuah ujian, dan tidak ada satupun orang hidup kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para nabi dan utusan Allah pun tak luput dari ujian. Sejak kita terlahir di dunia ini, dihadapkan dengan berbagai ujian. Ketika akan memasuki sekolah, ada ujian. Di setiap kenaikan kelas ada ujian, dan bahkan mau lulus pun ada ujian. Ketika akan melamar kerja, kita diuji, dan saat promosi jabatan pun pasti ada seleksi ujian. Demikian juga kehidupan dunia ini sejatinya adalah ujian, di mana tempat kelulusannya adalah kehidupan akhirat kelak, yaitu surga atau neraka, bahagia atau sengsara selamanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian semua, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ujian yang diselenggarakan oleh manusia tentu sangat berbeda dengan ujian yang diselenggarakan oleh Allah. Ujian di sekolah maupun di dunia kerja sangat bersifat rahasia. Jangankan jawabannya, soal-soalnya pun bersifat rahasia. Kadang kita sudah belajar, yang keluar yang tidak kita pelajari, atau yang kita pelajari kadang juga tidak keluar. Sangat berbeda dengan ujian ketika hendak masuk surga. Jangankan soal-soalnya, kunci jawaban pun sudah diberitahukan oleh Allah, bahkan sudah lama, mungkin sebelum kita lahir, dan kita tinggal menghafalkannya. Maka sungguh bodohlah kita manusia jika kita tidak lulus masuk surga, karena sudah tahu soalnya, bahkan sudah tahu jawabannya. Dan kunci masuk surga itu adalah kalimat La ilaha illallah.
itu adalah kalimat tauhid, kalimat pembeda antara muslim dan non-muslim, kalimat penentu kebahagiaan di surga atau kesengsaraan di neraka. Sebagaimana Nabi bersabda, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Sesungguhnya Allah mengharamkan seseorang masuk neraka bagi yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah. Itulah kunci jawabannya. Kalimat tauhid di atas tentu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi perlu diyakini dengan sepenuh hati, bahkan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keyakinan tersebut dibuktikan dengan pengabdian, dengan penghambaan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah, di setiap Ramadan kita selalu mendengar dan bahkan hafal salah satu hadis Rasulullah yang artinya ketika masuk bulan Ramadan maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang begitulah keutamaan bulan Ramadan, di mana setan-setan akan dibelenggu, pintu surga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup. Tetapi hadis di atas tidak tepat dimaknai secara tekstual. Untuk memahaminya perlu memahami makna majasi. Setan dibelenggu di bulan Ramadan bukan berarti setan tidak akan menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Buktinya saat puasa pun masih banyak yang tidak sholat dan batal puasanya lantaran tidak kuat menahan lapar dan akhirnya pergi mencari makan. Secara majasi, setan dibelenggu berarti umat muslim yang menjalankan ibadah puasa diberikan kemampuan lebih oleh Allah untuk tidak menuruti bisikan-bisikan setan. Lantas bagaimana dengan adanya kata pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Maksud pintu surga dibuka karena di bulan puasa amal soleh akan dilipatkan gandakan pahalanya sehingga kesempatan masuk surga jadi lebih besar. Sedangkan pintu neraka ditutup berarti di bulan puasa kesempatan kita untuk melakukan perbuatan dosa lebih kecil dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, kalimat tauhid yang sudah kita punyai dan kita simpan dalam hati kita bisa jadi tidak dapat kita gunakan untuk membuka pintu-pintu surga. Hal itu dikarenakan pintu surga terkunci dari dalam. Maka oleh karena itu kita perlu mengetuk pintu-pintu tersebut. Ada satu hadis yang mencakup amalan-amalan yang dapat mengetuk pintu-pintu surga. Hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat memasuki kota Madinah. Dalam hadis tersebut ada 4 amalan yang dapat membantu kita mengetuk dan membuka pintu surga. Pertama, menebarkan salam. Salam secara bahasa dipahami sebagai ucapan, yaitu assalamualaikum dan lain sebagainya. Dan ini adalah ucapan salam yang harus kita jadikan tradisi baik kita. Salam juga dimaknai sebagai keselamatan dan perdamaian. Setiap muslim dimanapun berada dituntut untuk menebarkan keselamatan dan perdamaian, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak patut seorang muslim menimbulkan keresahan, kerusakan dan kehancuran tatanan kehidupan, karena itu menjadi penghalang baginya untuk masuk surga.
Amalan yang kedua adalah memberi makan. Di antara hikmah diwajibkannya puasa Ramadan adalah agar kita dapat merasakan lapar dan dahaga. Sementara banyak orang yang lapar bukan karena puasa, tetapi kelaparan karena ketiadaan. Dan lapar di sini tidak terbatas dengan kosongnya perut dari makanan dan minuman, tetapi kosongnya akal dari ilmu. Maka dalam konteks ini kita dituntut tidak hanya berbagi makanan sebagai nutrisi badan, tetapi juga berbagi donasi pendidikan sebagai nutrisi jiwa bagi yang membutuhkan. Itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, menjalin silaturahim atau kasih sayang. Agama kita sangat menganjurkan untuk menjalin silaturahim, karena dengan silaturahim mendatangkan manfaat yang sangat banyak. Antara lain memperpanjang umur, melapangkan rizki, dijauhkan dari neraka, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dapat menjaga kerukunan, dapat membangun keharmonisan dengan sesama, dapat menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia. Maka momentum bulan Syawal ini sangat tepat kita manfaatkan untuk bersilaturahim kepada orang tua, keluarga, sanak saudara, tetangga, mitra kerja, dan kepada semuanya. Itu amalan yang ketiga. Amalan yang keempat adalah sholat malam. Sholat sunnah yang paling besar pahalanya adalah qiyamul lail. Semoga ritual sholat tarawih kita kemarin, sholat witir kita kemarin, dan bangun malam untuk sahur yang kita lakukan sebulan kemarin mampu kita pertahankan selama 11 bulan ke depan, sehingga tujuan diwajibkannya puasa dapat terwujud, yaitu terwujudnya jiwa yang bertakwa dan hadirnya jiwa-jiwa yang soleh, yang suka menebar kebajikan, keselamatan dan perdamaian, serta jiwa yang peduli terhadap kemiskinan dan ramah terhadap lingkungan. Jamaah yang dimuliakan Allah, demikian khutbah singkat pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang lurus dan memberikan kekuatan kepada kita untuk beristiqomah di jalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah di khutbah yang kedua ini kita berdoa bersama-sama sembari mohon ampun bila mana di bulan Ramadan kemarin banyak kesalahan dan kekhilafan yang kita berbuat kepada Allah atau kepada sesama makhluk. Juga berharap akan bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وقاطع الشهوات. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عين صاهرا وفي أعين الناس كبيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.